Zahra. Pada hari ini saya akan membahas tentang program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu kebijakan pendidikan yang paling banyak dibicarakan masyarakat Indonesia belakangan ini. Program ini bertujuan membantu kebutuhan gizi siswa agar lebih sehat dan lebih fokus belajar di sekolah. Namun, di balik tujuan tersebut, muncul berbagai persoalan mulai dari ketimpangan distribusi, kasus keracunan makanan, kecelakaan kendaraan distribusi MBG, hingga perdebatan mengenai anggaran dan kesejahteraan guru. Lalu, sebenarnya apakah MBG benar-benar menjadi solusi pendidikan atau justru menghadirkan masalah baru di lingkungan sekolah? Berikut laporannya. Program MBG dibuat sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus mendukung proses belajar siswa. Pemerintah berharap kebutuhan makanan siswa dapat terpenuhi sehingga konsentrasi belajar meningkat dan angka masalah gizi akan menurun. Dalam dunia pendidikan, kesejahteraan siswa memang memiliki hubungan erat dengan kualitas pembelajaran. Namun, dalam pelaksanaannya, program sebesar ini tentu memerlukan kesiapan distribusi, pengawasan, dan koordinasi yang matang. Di media sosial, program MBG juga menjadi bahan perbincangan warganet. Banyak siswa mengunggah pengalaman mereka saat menerima makanan MBG, mulai dari reaksi lucu terhadap menu makanan, hingga candaan mengenai kualitas dan porsi makan. Walaupun terlihat lucu dan menghibur, fenomena viral ini sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat sedang memperhatikan pelaksanaan program MBG secara langsung. MBG yang belum merata. Salah satu kritik yang sering muncul adalah soal ketimpangan distribusi program MBG. Tidak semua sekolah mendapatkan fasilitas dan kualitas layanan yang sama. Beberapa sekolah swasta bahkan merasa belum mendapatkan perhatian yang setara dibanding sekolah negeri. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kasus keracunan makanan. Selain itu, muncul juga laporan mengenai siswa yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Kasus seperti ini membuat masyarakat mulai mempertanyakan kualitas pengawasan makanan dan kesiapan distribusi program. Karena program yang seharusnya meningkatkan kesehatan siswa, justru dapat membahayakan jika tidak diawasi dengan baik. Kecelakaan mobil MBG tidak hanya soal makanan. Program MBG juga sempat menjadi sorotan akibat kecelakaan kendaraan distribusi. Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan adalah meninggalnya seorang anak sekolah dasar akibat tertabrak kendaraan distribusi MBG. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan juga memiliki dampak sosial yang luas, termasuk dalam aspek keselamatan. Ketimpangan gaji guru versus pengurus MBG. Selain itu, program MBG juga memunculkan perdebatan mengenai kesejahteraan tenaga pendidik. Di media sosial, banyak masyarakat mulai membandingkan besarnya anggaran program MBG dengan kondisi sebagian guru honorer yang masih menerima gaji rendah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas dalam sistem pendidikan. Karena di satu sisi, pemerintah berusaha menyediakan program makanan gratis bagi siswa, tetapi di sisi lain, masih ada guru yang kesejahteraannya belum terpenuhi secara layak. Padahal, guru merupakan bagian utama dalam proses pendidikan dan memiliki peran besar dalam membentuk kualitas siswa. Hal ini membuat sebagian masyarakat mempertanyakan apakah sistem pendidikan saat ini sudah benar-benar memperhatikan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Kita akan melihat bagaimana pendapat siswa mengenai pelaksanaan program MBG yang sampai menimbulkan pro dan kontra di lingkungan sekolah. Berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Sarah dan seluruh audiens. Perkenalkan, nama saya adalah Nyai Nelly Mizair dari SMA Negeri 33 Jakarta. Berdirinya saya di sini, saya akan menanyakan tentang pendapat teman sekelas saya terkait MBG. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah dari SMA Negeri 33 Jakarta, kelas 10 2. Oke, karena saya sedang bersama Aisyah, saya akan menanyakan ke Aisyah tentang kenapa sih sekolah kita menolak adanya MBG. Apakah ada alasan tertentu tentang kenapa sekolah kita menolak adanya program MBG? Ada, karena SMA Negeri 33 Jakarta ingin mengurangi dampak buruk yang beredar di media sosial terkait adanya program MBG dan karena waktu jam belajar yang kurang memadai, maka SMA Negeri 33 Jakarta menolak adanya program MBG agar waktu belajar tidak terpotong. Oke, terima kasih atas jawabannya Aisyah. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang, menurut kamu, apakah program MBG sudah
berjalan secara efektif di lingkungan sekolah? Menurut saya tidak, karena sebenarnya yang lebih membutuhkan makanan bergizi gratis adalah siswa-siswi yang berada di pelosok yang masih kekurangan akan termasuk sumber daya pangan di daerahnya. Oke, terima kasih Naresha atas jawabannya. Selanjutnya, menurut kamu apa sih yang harus dikembangkan dari MBG agar proyek MBG lebih dipandang oleh sekolah-sekolah? MBG perlu memperbaiki kualitas makanan, variasi menu, serta kebersihan agar lebih disukai dan diminati oleh pihak sekolah. Oke, terima kasih Naresha atas jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Saya akan menanyakan tentang apa harapan kamu selanjutnya terhadap proyek MBG yang berlangsung sekarang ini atas kebobrokannya. Ya, semoga program MBG lebih perhatian terhadap siswa-siswi yang lebih membutuhkan di daerahnya. Oke, terima kasih Naresha atas jawabannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan kepada Kak Ana. Terima kasih Nyayu atas laporannya. Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa siswa memiliki pandangan yang beragam mengenai program MBG. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya dinilai dari tujuan programnya, tetapi juga dari pelaksanaannya di lapangan. Dalam perspektif sosiologi organisasi pendidikan, dari berbagai pendapat dan fenomena yang muncul, terlihat bahwa program MBG bukan hanya soal makanan gratis di sekolah. Dalam kajian sosiologi pendidikan, sekolah merupakan bagian dari sistem sosial yang berkaitan dengan negara, ekonomi, media, dan masyarakat. Karena itu, sebuah kebijakan pendidikan tidak hanya dinilai dari tujuan programnya, tetapi juga dari dampak dan pelaksanaannya di lapangan. Ketimpangan pendidikan. Fenomena penolakan dan ketidakmerataan MBG menunjukkan bahwa akses pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya setara. Ada sekolah yang menerima fasilitas lebih baik, sementara sekolah lain merasa belum mendapatkan perhatian yang sama. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan masih menghadapi tantangan pemerataan sosial. Pengaruh media sosial. Selain itu, viralnya MBG di TikTok memperlihatkan bagaimana media sosial kini menjadi ruang kritik publik terhadap kebijakan pendidikan. Siswa tidak lagi hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut membentuk opini masyarakat melalui media digital. Akibatnya, pemerintah dan sekolah menjadi lebih mudah diawasi secara langsung oleh masyarakat. Kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru. Perdebatan mengenai anggaran MBG dan kondisi guru honorer juga menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang siswa, tapi juga tentang kesejahteraan tenaga pendidik. Guru memiliki peran utama dalam proses pendidikan. Karena itu, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh bagaimana negara memperhatikan kesejahteraan guru. Fenomena MBG memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan dapat menimbulkan dampak sosial yang luas. Jika pelaksanaannya baik, program ini dapat membantu kesejahteraan siswa. Namun, jika pengawasan dan pemerataannya lemah, maka program justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lingkungan pendidikan. Menurut saya, program MBG memiliki tujuan yang sangat baik karena menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar siswa. Namun, sebuah kebijakan pendidikan tidak cukup hanya memiliki konsep yang baik, tetapi juga membutuhkan pelaksanaan yang aman, merata, dan tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan kualitas makanan, pemerataan distribusi, keselamatan pelaksanaan, dan kesejahteraan tenaga pendidik agar program benar-benar efektif. Pada akhirnya, program MBG memperlihatkan bahwa pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi sosial masyarakat. Sekolah bukan hanya tempat mencari nilai akademik, tetapi juga ruang untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan siswa. Karena pendidikan yang baik bukan hanya melihat siswa pintar, tetapi juga memastikan mereka dapat belajar dengan aman, sehat, dan layak. Saya Nur Syifa Azhara, pamit undur diri, sampai jumpa!